Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Kali ini gua akan bahas Vanari testnet fase ketiga ya. Jadi ini cepet banget udah fase ketiga. Sebelumnya gue cerita dulu, waktu itu gue pernah buat videonya fase pertama. Dan sebenarnya gue juga udah bikin video untuk fase kedua. Cuma sayangnya ternyata fase kedua itu videonya itu udah gue upload. Dan gue planningnya, targetnya itu gue video itu naik di tanggal 10 Maret gitu loh. Cuma ternyata itu cepet banget gitu kan. Cepetnya itu adalah dia tiba-tiba sudah selesai fase 2 dan masuk ke fase 3. Ya sebenarnya buat teman-teman yang nonton videonya di tanggal 10 ketika gue upload, itu masih bisa ngerjain untuk di fase kedua. Cuma waktu itu gue settingnya di member only dan akan masuk ke public itu ketika di tanggal 12. Nah, kenapa bisa undur sampai tanggal 12 kok? Karena waktu itu ada pertimbangan, waktu itu banyak yang request video tentang Lava Network. Akhirnya yang awalnya gue mau munculin Vanari yang fase kedua dulu, ternyata baik yang request lava, ya udah gue bikin lava dulu deh kayak gitu. Ternyata itu salah gitu loh. Karena gue dahuluin lava, akhirnya Vanarinya keundur dan jadinya yang fase kedua itu selesai kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang nggak ngegarap fase keduanya, gue mau bilang sorry karena gue nggak bikin tutornya. Dan gue mau ucapin congrats buat kalian yang udah dapat NFT-nya di fase pertama ya, dan juga bisa mandiri di fase kedua kayak gitu. NFT-nya sendiri itu ini ya limited ya. Jadi kalau kalian nggak kelarin kan nggak akan dapat gitu. Jadi kan udah nggak bisa dapetin fase satu dan fase kedua. Buat kalian yang baru nonton mau ngerjain, kejar di fase ketiga, kejar aja ya. Kejar aja di fase 3, 4, 5, 6 gitu karena ada 6 fase. Kita nggak tahu apakah nanti dia sistemnya poin tergantung berapa banyak NFT yang kita punya atau seperti apa. Tapi yang jelas kalian kerjain aja kayak gitu ya. Kalian lakuin semua fasenya walaupun udah ketinggalan. Nah, jadi buat kalian yang skip fase 2, sekarang lanjut ke fase ketiga. Dan gue ini akan langsung upload supaya kalian nggak ketinggalan gitu ya. Nah, untuk di fase ketiga ini, ya, ini di sini dia kan tulisnya Februari 2024 sampai Maret 2024. Nah, kemarin fase 2 itu juga kayak gini tulisannya. Gue pikir ya udah sampai akhir Maret gitu loh fase kedua, ternyata enggak gitu ya. Jadi fase ketiga. Jadi ya kita kerjanya deh. Untuk fase ketiga ini kita akan disuruh untuk claim faucet, terus kita disuruh untuk visit Auriswap ya. Auriswap itu adalah DEX, terus juga disuruh swap ya tes Vanari ke VUSDT dan add liquidity Vanari to VUSDT token pair. Terus connect wallet to Baza Marketplace by NFT. Nah, untuk yang connect wallet to Baza Marketplace sama by NFT ini akan komplit apalagi kalau kalian udah kelarin yang fase kedua karena fase kedua itu juga NFT gitu. Jadi otomatis ini sebenarnya sudah selesai. Tapi buat kalian yang belum, nggak apa-apa, nanti gua akan kasih lihat tutorialnya gimana gitu ya. Nah, fase yang paling penting pertama adalah ini kalian klaim faucetnya dulu. Nah, kita butuh di fase ketiga ini kalian butuh sekitar 15 minimum ya, minimum 15 Vanari. Nah, di sini kan bisa ngeklaim testnet tokennya itu sekali klaim itu dapat 5 Vanari ya, sekali klaim setiap 6 jam. Nah, saran gua kalian tiap hari itu klaim karena nanti di fase-fase selanjutnya dia udah pasti butuh Vanari yang lebih banyak lagi. Jadi kan harus rajin klaim faucetnya supaya nggak ketinggalan gitu ya. Dan kalian nanti udah siap untuk misi di fase selanjutnya. Cara klaimnya gampang, kalian tinggal buka faucetnya, link akan gue taruh di deskripsi, kalian tinggal masukin wallet address, I'm not a robot, claim. Ya, tadi gue udah klaim, jadi gue harus tunggu 5 jam lagi. Kayak gitu. Nah, terus tahap selanjutnya kita buka website namanya Auriswap. Di sini dia minta kita untuk melakukan swap aset ya dari Vanari ke VUSDT. Nah, di sini kita bisa buka ada launch app, kalian klik aja seperti ini. Nanti akan kebuka DEX-nya. Jadi Auriswap ini adalah DEX Decentralized Exchange sama kayak PancakeSwap. Nah, ini kita connect wallet dulu ke MetaMask. Pastikan kalian berada di jaringan Vanguard ya, Vanguard testnet gitu loh. Kemarin kalau di video pertama kan udah tambahin tuh, jadi tinggal connect aja. Kalau belum pernah connect, kalian tinggal connect aja ke Auriswap, harusnya dia otomatis menambahkan jaringan kayak gitu ya. Nah, di sini kita akan swap. Jadi dia mintanya adalah kita nge-swap aset dari Vanari ke VUSDT. Berarti di sini kita pilihnya VUSDT ke Vanari. Nah, di sini gua ada 18, jadi gua akan nge-swap itu sekitar 11 aja ya. Dan ini dapatnya 1,6 sekian gitu ya. Nah, ini kita swap, terus kita confirm swap.
Nah, kalau muncul error itu kalian refresh aja browsernya. Kayak tadi kan muncul error tuh. Jadi gue refresh browsernya, terus gue coba lagi untuk nge-swap kayak gitu. Dan ini udah berhasil swap 10 Fanari ke 1,48 VUSD gitu ya. Nah, ini terus habis itu add liquidity to Fanari to VUSDT token gitu ya. Jadi kita menambahkan likuiditas. Jadi kalian ke bagian liquidity di sini add liquidity ya, masukin. Oke. Nah, di sini kalian masukin aja asetnya. Nah, kayak gini masukin satu aja, approve VUSDT, confirm di walletnya. Nah, habis itu kalian tinggal supply. Kita tunggu sebentar. Seperti ini, diklik confirm supply, confirm, lalu eksekusi di smart contract-nya. Nah, kalau kalian error, tadi kan misalnya gue approve-nya itu 1 Fanari gitu ya. Nah, ketika udah approve, terus kita mau supply, itu error, itu Fanarinya kalian kurangin, jadi 0,5 misalnya gitu ya. Jadi walaupun approve 1, tapi kita nge-supply-nya itu 0,5 misalnya. Nah, ini kalau udah berhasil kayak gini nantinya. Dan dia akan muncul di bagian sini ya. Ini karena lagi loading, kita tunggu sampai dia muncul LP-nya gitu ya. Nah, kalian juga bisa sambil refresh-refresh juga untuk memastikan. Oke, nah add Fanari 0,67 Fanari and 0,1 VUSDT. Nah, itu udah muncul tulisannya ya. Nah, kalau udah berhasil, dia muncul kayak gini, your liquidity ya muncul. Di sini kalian kalau udah kalian remove ya, karena kita mau tarik balik Fanarinya, terus kalian approve aja. Terus kalian confirm. Nah, ini dia ketahuan banget ya si Auri ini hasil fork DeFi di BNB gitu, karena di ini ada receive wrap BNB kan agak lucu gitu ya. Nah, terus kan remove aja. Nah, seperti ini. Ini juga sekaligus nambah transaksi ya, nambah TX. Terus kan close. Nah, ini nantinya liquidity-nya hilang nih. Ya, sambil kan refresh aja browsernya. Oke, udah nggak ada liquidity-nya, kita balik swap. Udah berhasil remove juga. Nah, di sini kita swap balik aja VUSDT-nya ke Fanari. Karena kita butuh VUSDT-nya buat ngegarap yang NFT marketplace. Jadi ini kalian swap balik aja gitu. Sama nambah-nambah transaksi juga kan lumayan. Nah, ini udah berhasil ya. Nah, Fanarinya VUSD-nya udah 0, Fanarinya balik lagi jadi 18 ya. Jadi harusnya kalian balik lagi ke sekitar 14, sekian gitu loh. Nah, kalau ini kalian close aja. Nah, terus di sini kalian bisa refresh. Ini harusnya kalian udah complete yang use faucet, visit, swap, sama add liquidity. Nah, buat kalian yang belum kelar yang Baza NFT marketplace-nya, kalian klik aja di sini Bazanya ya. Nanti kebuka gini betabaza.io. Oke. Nah, di sini kalian tinggal connect wallet aja. Ini NFT marketplace-nya gitu loh. Kalian connect wallet ya ke jaringan Vanguard. Nah, terus tugas selanjutnya adalah kalian beli satu NFT apapun itu gitu loh. Nah, kenapa butuh tadi Fanari banyak? Karena banyak yang jual harganya itu gila-gila, yang murah itu jarang. Jadi kalian coba cari aja NFT yang harganya murah yang bisa kalian beli kayak gitu ya di Baza ini. Nah, kalian coba explore aja, cari sampai dapet. Nah, kalau ini nggak ada yang dijual nih. Kalau dia kosong berarti nggak ada yang jual. Kalau ini harganya 50 berarti. Nah, kita coba cari yang harganya murah gitu ya. Jadi kan cek satu-satu aja deh sampai nemu. Nah, ini juga kosong nih kan. Nggak ada gitu kan. Nah, atau cara lainnya, biar kalian bisa dapat NFT yang murah adalah kalian bikin pakai akun satu lagi jual NFT-nya. Jadi kalian minting bikin NFT. Tapi untuk minting bikin NFT itu kalian harus ke create, bikin collection dulu. Kalau udah bikin collection, nanti kan bikin single. Singlenya pilih collection yang sudah kalian buat kayak gitu. Nah, itu kalau nggak salah terakhir gue coba itu cost-nya habis sekitar 10 sampai 15 Fanari. Ya gitu. Jadi kalian bisa bikin di wallet Tuyul gitu kan, kirim Fanarinya di akun wallet lain, terus kalian bikin collection, kalian bikin harganya 0,1. Begitu udah kalian bikin, itu buru-buru kalian minting pakai wallet yang
baru kayak gitu. Itu tips and triknya gitu ya. Tapi kalau kalian nggak mau ribet ya kalian cari aja sampai nemu yang harganya murah yang kalian bisa beli. Karena ini juga gue nggak ngerti kenapa orang-orang tuh jualnya mahal banget. Kayak sengaja biar orang tuh nggak kelarin. Nah ini ada yang murah nih. Ada yang 2, ada yang 5, ada yang 2. Nah ini nggak tahu bisa dibeli atau nggak. Kalian coba aja klik. Terus kalian klik buy now. Kayak gitu ya. Jadi kalian coba aja cari-cari. Oke, nah nanti harusnya itu kalian ininya udah komplit semua kalau kalian udah beli NFT. Oke, kalian bisa refresh aja, kalian refresh, connect ulang, harusnya udah komplit semua. Kalau udah, nanti baru kalian claim the debt duelistnya. Di sini kalian klik tombol claim NFT-nya, lalu kalian tinggal bayar gas fee gitu ya. Nah, seperti ini gue akan claim. Oke, kita tunggu. Nah, kalau udah, kalian bisa cek di TXS kalian. Di wallet kan muncul tuh history transaksi. Nah, ini akan muncul seperti ini. Oke. Nah, ini artinya sudah berhasil. Ini dari wallet minting, wallet kosong, ke wallet gua yang ngirim The Vanar Chronicle nomor 3. Gitu ya, yang ketiga. Nah, ini artinya NFT-nya udah masuk. Jadi kalian bisa cek seperti itu. Oke, nah sekarang kan udah kelarin fase ketiga. Selanjutnya adalah kalian kelarin namanya Galaxy. Di sini kalian kumpulin poin ya. Nah di Galaxy ini sampai tanggal 17 Maret doang. Saat ini video gue buat tanggal 13. Jadi ini gue rasa event yang fase 3 juga kelar di tanggal 17 ya. Nah ini kalian bisa dapat 105 poin. Ini tasnya gampang kan, cuma visit, follow, dan kalau kalian tadi udah kelarin semuanya, ini harusnya kalian udah bisa klaim semua kayak gitu. Dan yang terakhir adalah Vanari Chain Testnet Daily. Yang ini kalian klaim poinnya tiap hari itu 10. Ya, tiap hari kalian klaim 10. Jadi kan bookmark. Nih, kalau kalian lihat gue ada tanda bookmark di browser gue. Gue itu tiap hari klaim 10 poin. Kayak gitu. Ya, jadi kalian kumpulin poin sebanyak mungkin. Nah, kalian bisa cek ranking kalian di sini. Ya, kalian klik aja logo Vanarinya. Nah, ini contoh gue udah kumpul 435 poin. Atau gue di ranking 3400. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, paling sampai sini videonya. Pokoknya saran gue semua faucet, setiap video yang gue buat kan ada berbagai faucet-faucet. Itu kan simpen aja kan bookmark. Kalian jadiin folder atau file kayak gini nih. Kalian lihat ya di sini di atas tuh gue udah rapihin bookmark gue, ada work, ada faucet, Galaxy, daily, games, testnet, deposit tools. Ini faucet semua gue bookmark dan tiap hari gue claim kayak gitu. Jadi ketika ada testnet apa itu gue selalu udah siap, udah ada asetnya. Oke, thank you teman-teman yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa rajin garap supaya kita JP bareng-bareng. Dadah!